renungi pesan ilahi dalam Quran secara tartil. Bacalah pakai terjemah agar kau mendapat hikmah. Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Apa kata Allah, Ibu? Direspon apa tidak? Direspon. Lihat ayat 24-nya. Alqiyah fi jahannama kulla kafarin anid. Alqiyah, lemparkan oleh kalian berdua, wahai Raqib, wahai Atid. Siapa? Kulla, semua manusia yang kafarin, ingkar, orang yang banyak catatan ingkar. Anid, keras kepala. Kenapa keras kepala? Karena tadi itu benar dan salah sulit dibedakan, baru diduga. Siapa yang membaca Al-Quran menduga itu benar, siapa yang membaca Al-Quran menduga itu salah, ada yang mau melakukan kesalahan, dia mengingatkan, yang nurut berarti tidak keras kepala. Tapi kalau diingatkannya ngeyel berarti dia keras kepala, akhirnya tetap ingkar, berarti dia kafarin. Ingkar, gara-gara apa? Anid, keras kepala. Jadi yang keras kepala disuruh dilemparkan. Alqiyah, lemparkan oleh kalian berdua, wahai Raqib Atid, di dalam jahannamah, neraka jahannam. Yang melemparkan malaikat, yang menggiring dari kecil sampai dewasa, sampai dia wafat, yang menjadi saksi atas baik dan buruknya dari kecil sampai dewasa. Jadi tidak bisa kita mengelak. Status saya di sini kepada ibu-ibu hanya mengingatkan. Status saya di sini hanya berkewajiban membagi yang saya tahu. Kalau mau nurut, yang diingetin enggak mau berarti yang anid, jenisnya keras kepala. Walau batok kepala kita keras, tapi diingat-ingat bahwa kita tidak boleh menjadi manusia yang keras kepala, karena mereka akan dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Cirinya apa? Keras kepala dalam hal apa? Lanjut ayat 25-nya. Manna'il lil khairi. Manna'il itu melarang, lil khairi untuk kebaikan. Mu'tadin melampaui batas. Murib, ragu-ragu. Diingetinnya ragu-ragu, Ibu. Kalau yang ingetinnya nggak bisa baca Quran, boleh ragu-ragu, betul tidak? Tapi kalau yang ingetinnya itu ngerti sedikit tentang Quran dan wajib berbagi, ngertinya karena pernah belajar dan tahu punya kewajiban untuk berbagi karena nabinya nyuruh begitu. Nah, kalau dikasih tahu, diajak untuk ayo berbuat kebaikan, jangan melampaui batas, jangan pernah ragu-ragu. Karena siapa yang diajak berbuat kebaikan tidak mau, berarti dia manna'il lil khair, melarang untuk kebaikan. Mu'tad, termasuk orang yang melampaui batas. Gara-gara apa? Murib, dia ragu-ragu, tidak yakin diajak ke arah yang benar. Hari ini itu Ibu tidak ada yang tahu dengan detail mana yang benar, mana yang salah. Yang kita pantas lakukan mencari petunjuknya di dalam kitab suci Al-Quran. Kalau sudah dapat ya jangan dipakai sendiri, harus mau berbagi. Kalau sudah berbagi harus siap resikonya, dipercaya atau diragukan. Kalau diragukan jangan sakit hati, karena orang yang ragu-ragu sudah ada hukumnya, dilemparkan kemana tadi? Neraka jahanam. Kenapa dia sampai dilemparkan ke neraka jahanam? Ditegaskan keterangannya di ayat 26. Alladzi, yang orang itu ja'ala membuat ma'allah, bersama Allah, ilahan, Tuhan akhor, yang lain. Jadi orang yang akan dilemparkan ke neraka jahanam adalah yang melarang dirinya berbuat baik, melampaui batas, diingatkannya ragu-ragu, bahkan dia berani menjadikan, berani membuat Tuhan lain selain Allah. Bersama ma'allah di situ, betul?
Artinya ia nyembah Allah tapi juga nyembah teman. Ia nyembah Allah tapi juga nyembah suami. Ia nyembah Allah tapi juga nyembah anak. Suami kita kalau lagi benar, maka sebenarnya bukan kita sembah suami kita, tapi kita setuju menjadi saksi atas kebenaran suami kita, dan itu memang tidak melampaui batasan yang Allah berikan. Kita mendukungnya, pertanda kita tidak menjadikannya Tuhan selain Allah. Tapi kalau teman kita mengajak ke yang salah, tidak sama dengan ajakannya Allah, berarti ia nyembah Allah, ia nyembah selain Allah. Ia menjadikan Allah sebagai Tuhan, pun menjadikan bersama Tuhan Allah ada Tuhan akhar, Tuhan lain. Fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Maka alqiyah, lemparkan oleh kalian berdua wahai Raqib dan Atid, dia di dalam al-azab, sebuah azab syadid yang dahsyat, yang kokoh, yang tidak ada siapapun mampu keluar dari azab itu. Berarti nggak mungkin cuman beberapa hari, betul tidak? Karena azabnya benar-benar azab yang syadid. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Unik dan tolong diperhatikan. Kalau tadi korinnya Raqib dan Atid yang permanen diutus dari kita lahir, kalau ini korin yang ikut-ikutan, yang pengen nempel aja sama kita, tapi nempelnya tidak mengajak ke dalam kebaikan, nempelnya ngajak ke yang hura-hura, nempelnya ngajak ke yang sia-sia, tidak nempel untuk ngajak meraih ridho Allah. Akhirnya karena nempel ke kita, menggiring kita untuk mengarah ke yang salah, menggiring kita menjauhi yang benar. Akhirnya kita tersesat, akhirnya kita melampaui batas, akhirnya kita bersalah. Apa kata korin itu, Bu? Apakah akan setia sampai nanti hari kiamat? Nih jawabannya, Bu. Qala, telah berkata di hari itu ditiupkan sangkakala, telah berkata siapa? Qorinuhu, korinnya yang selalu mendampinginya. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma tidaklah atghaitu, aku telah menyesatkan, aku telah membuatnya durhaka, dia kepadamu, walakin akan tetapi karena dia adalah di dalam dolalin, kesesatan bait sendiri, bukan gara-gara saya ya Allah. Seren berlepas diri. Langkah berlepas diri ini adalah di hadapan Allah. Jawab apa Allah di situ di ayat 28-nya? Qala, Allah telah berkata, la, janganlah takhtasimu, kalian berantem, jangan berkelahi, jangan berdebat, ladaya, di sisiku, waqad, dan sungguh telah, qaddamtu, waktunya aku untuk melakukan ilaikum, kepada kalian, bil wa'id, dengan yang sudah dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau sudah ditiupkan sangkakala, berlepas diri, Ibu, nggak bisa. Kenapa? Karena Allah sudah waktunya menentukan apa yang sudah dijanjikan. Di mana yang dijanjikan udah ditulis di dalam kitab suci Al-Quran. Dan kenapa tidak baca? Kalau mau berlepas diri ya waktu di dunia sebelum ditiupkan sangkakala. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamil lil abid. Allah tegas di situ, Bu. Ma, tidak akan yubaddalu, digantikan, qaulu, perkataannya Allah nggak bakal dicabut lagi, diganti, ladaya, di sisiku, kata Allah, aku mah bukan penjilat ucapanku sendiri. Jadi apa yang sudah aku ucapkan di dalam kitab suci Al-Quran, hukumnya ya seperti itu. Yang salah ya di neraka, yang benar ya di surga.
aku tidak akan pernah menggantinya. Itu adalah perkataan dari sisiku. Ma tidak akan yubaddalu, akan digantikan al-qaulu, perkataan ladayya di sisiku. Wama dan tidaklah aku bidhallam, sedang melakukan kezaliman. Aku ini bukan zalim lil abid, buat semua hambaku. Aku tahu kamu pernah menyembahku, tapi aku juga tahu kamu pernah ingkar padaku. Sudah ada hambaku yang mengingatkan kepadamu, tapi kamu keras kepala, maka jangan kira aku tidak menyaksikannya. Ada bukti yang tertulis di Atid. Ia menyaksikan dengan jelas, tidak ada jeda antara dirimu dengan Atid, maka jelas kesaksian Atid tidak bisa diragukan. Pun aku menatap dari singgasanaku. Jadi tidak akan diganti perkataan itu, Bu. Yang salah ya akan salah, yang benar ya akan benar. Jadi ayo perbanyak mencari kebenaran. Mari kita jaga diri kita, Ibu. Jangan sampai membiarkan diri kita terbawa ke arah salah. Saya mengajak kepada ibu-ibu semua untuk ayo berhati-hati cegah kesalahan. Ayo berhati-hati cegah kesalahan. Demi apa, Ibu? Demi tidak ada perdebatan nanti di hadapan Allah. Siapapun, walau temannya banyak, kalau dia mengajak ke arah salah, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Tegas Allah mengatakan di dalam ayat 30-nya, Ibu. Nih, perhatikan, Ibu, perhatikan. Yauma, di hari itu, nakulu, kami akan berkata, li jahannama, untuk neraka jahanam, hal apakah imtalati, kamu sudah penuh wahai neraka jahanam? Apa jawab neraka jahanam, Ibu? Wa taqulu, dan neraka jahanam berkata, hal apakah ada min dari mazid, tambahan? Aku siap menampung ya Allah. Jadi neraka jahanam itu luasnya sangat amat luas. Masuk ke dalamnya saja menuju dasarnya membutuhkan waktu 70 tahun. Umur kita belum tentu sampai di 70 tahun, betul tidak, Bu? Tidak ada yang bisa kabur ke situ. Dan ketika neraka jahanam ditanya apakah sudah penuh, kata Allah, neraka menjawab siap. Apakah masih ada tambahan? Aku tetap siap, standby, siap menyambut siapapun yang sudah melakukan kesalahan. Mau nggak kita nih? Kuatannya masih cukup, kata neraka jahanam ini, Ibu. Jadi Ibu jangan khawatir, yang kepengen masuk ke neraka jahanam, mau icip-icip, katanya masih cukup kuotanya. Mau mendaftarkan diri apa suami apa anak? Yang diajak oleh Bu Ismi selama ini kan Ibu membuktikan dalam Qur'annya ada, betul tidak, Bu? Begitu ingin saya itu ibu-ibu itu termasuk yang tidak dimasukkan ke situ walau masih longgar, ya, walau masih lega. Saya nggak mau yang sudah pernah ada di dekat saya masuk ke situ. Saya mau yang di dekat saya itu masuknya ke ayat 31.